Intro. Ini udah jadi nih, udah jadi dan kita udah rekam. Hai guys, ketemu lagi sama saya Piu di official Piu Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah lagu yang ada di dalam album Sesuatu Yang Tertunda. Album Sesuatu Yang Tertunda ini dirilis tahun 2001 dan ada 10 lagu di situ. Yang akan saya kupas ini adalah lagu yang termasuk tingkat kerumitannya lumayan cukup menyita pikiran, menyita energi juga. Lagu itu dengan perubahan tempo dan juga perubahan dinamika energi antara satu part dengan part yang lain. Lagu itu berjudul Seandainya Bisa Memilih. Tapi sebelum saya mau melanjutkan, mengupas tuntas, mengupas habis proses kreatif dari lagu Seandainya Bisa Memilih, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung, mensupport official Piu Channel ini, baik yang like maupun komen, dan juga yang belum subscribe, mau subscribe juga, dan juga terima kasih yang mau nge-share channel ini ke teman-teman yang lain. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga dengan support kalian semua, saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lain yang lebih menarik. Thank you. Kembali kepada behind the song atau proses kreatif dari lagu Seandainya Bisa Memilih ini, saya mau menceritakan tentang sedikit latar belakang dari lagu ini yang ada di dalam album Sesuatu Yang Tertunda. Kalau saya boleh bilang, album Sesuatu Yang Tertunda ini memiliki euforia yang sama atau energi yang masih berkaitan dengan album pertama. Kenapa? Karena memang sebenarnya pada saat kita merilis atau lagi memproduksi album Sesuatu Yang Tertunda ini, kita masih dalam proses, masih terima tawaran manggung, tawaran show, terus habis itu masih juga ada tour di album yang pertama. Jadi kita masih dalam rangkaian tour yang album pertama itu masih belum kelar, masih belum habis. Jadi kita masih padat banget jadwalnya. Tapi di sela-sela kesibukan kita menyempatkan untuk membuat jadwal untuk membuat album Sesuatu Yang Tertunda ini. Dan alhasil kita saking kita mau pingin mengembalikan energi ataupun semangat yang sama seperti album pertama atau seperti saat kita membuat debut album kita rela untuk pulang kembali ke Surabaya. Kan kita asalnya dari Surabaya, kita berdiri di Surabaya sebagai teman-teman ngeband di kampus. Terus habis itu baru kita mendapatkan tawaran kontrak, akhirnya kita pindah ke Jakarta. Nah, pada saat pembuatan album Sesuatu Yang Tertunda itu, kita memutuskan untuk yuk kita pulang aja dulu deh ke Surabaya, kita mencari energi lagi, kita membuat seolah-olah ini adalah album pertama. Jadi semangatnya itu kita bangkitkan kembali, semangatnya itu kita munculkan kembali supaya nanti ketika kita membuat album Sesuatu Yang Tertunda, energi itu masih kita rasakan, energi seperti kita membuat album pertama. Dan akhirnya kita pulang ke Surabaya. Di situ Surabaya kita mencoba untuk jamming lagi di tempat yang sama. Kebetulan aja kita waktu awal-awal rekaman dulu kita suka latihan di tempatnya Yoyo ya, di rumahnya Yoyo kebetulan ada studio yang bisa kita pakai. Terus kita juga masih explore ke studio-studio yang lain di Surabaya. Sampai akhirnya ada beberapa materi lagu yang kita dapatkan di sana, Sesuatu Yang Indah, terus Semua Tak Sama juga partnya bagiannya di sana. Sampai akhirnya beberapa lagu itu kita rasa udah kita cukup punya materi yang kuat, kita pulang lagi ke Jakarta untuk melanjutkan untuk membuat
contoh rekaman untuk album Sesuatu Yang Tertunda, album kedua itu. Nah, di sela-sela proses pembuatan album Sesuatu Yang Tertunda, saya kebetulan aja sering mendengarkan musik dari band rock dari Kanada, itu namanya Harem Scarab. Harem Scarab itu kalau kalian generasi 90-an atau yang suka dengan hard rock atau heavy metal 90-an, itu pasti tahu ada Harem Scarab, ada lagu balladnya yang terkenal yaitu Honestly. Honestly. Honestly, lagu balladnya Harem Scarab ini kayaknya dia one hit wonder gitu ya, kayak ekstrim yang orang banyak bukan penggemar rock, bukan penggemar heavy metal 90-an, tapi tahu lagunya karena ngehit banget, kayak apa, ekstrim ya. Ekstrim itu dia walaupun albumnya keren-keren, isian gitarnya asik, tapi yang ngetop, yang ngehits itu adalah lagu More Than Words. Gitarannya Nuno Bettencourt, siapa yang nggak tahu gitu. Sama seperti ini, Harem Scarab. Harem Scarab ini gitarisnya keren banget. Ini dari Kanada, terus gitarisnya Pete Esperance itu asik banget mainnya. Nah, waktu itu saya suka dengerin lagu Blue karena dia mainnya 6/8. Karena saya sering dengerin lagu ini, lagu Blue-nya Harem Scarab, jadi akhirnya saya kebayang untuk membuat sebuah lagu yang dengan ketukan 6/8 gitu, kayak kalau di album pertama kan ada Mahadewi ya. Ada Mahadewi itu 6/8, jadi mau pengen bikin lagu yang 6/8 juga di album Sesuatu Yang Tertunda. Akhirnya part pertama yang saya dapatkan adalah ketika ada sesuatu perasaan yang muncul tiba-tiba di kepalaku, di hatiku. Waktu itu saya kebayang ada satu lirik ini, seandainya aku masih bisa memilih. Jadi waktu itu ceritanya gini. Ini honestly ya, benar-benar honestly kayak lagu Harem Scarab tadi. Jadi to be honest, waktu itu saya lagi seneng sama cewek. Padahal waktu itu saya udah punya pacar waktu itu. Jadi saya dekat, ya dekatnya sih sebenarnya dekat biasa. Waktu itu emang karena kita lagi main di salah satu kota gitu, terus akhirnya kita sering waktu itu belum chat, jadi kita masih sering SMS-an. Terus dan suatu ketika pas aku lagi jalan sama cewekku itu, tiba-tiba si yang cewek itu yang aku baru kenal tuh nelpon. Waduh, aku nggak mau angkat kan. Terus habis itu si cewekku itu yang dulu itu dia curiga kan, dari siapa itu teleponnya, ada deh pokoknya, angkat teleponnya, nggak usah angkat, terus dia marah, pokoknya kita berantem lah di situ. Terus ada temenku, ada roadman gue waktu itu namanya Sensen, dia lagi nyetir mobilnya kan, terus dia udah nggak enak gitu, waduh berantem nih. Aku bilang nggak usah, oke kita berantem di situ. Terus nah dari situ akhirnya aku kebayang, di momen itu aku kayak ngerasa, aduh kalau boleh aku milih, aku mau sama yang ini, tapi kan nggak boleh karena aku kan udah punya pacar gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kondisi itulah yang akhirnya membawa aku pulang, terus aku langsung kebayang ada lirik itulah. Tapi sebelum itu aku udah mulai dengerin itu tadi, Harem Scarab itu, jadi akhirnya kebawa emosinya, kebawa perasaannya gitu. Akhirnya di rumah aku ngulik aja, tapi aku nguliknya cari lead melodinya dulu. Nah, lead melodinya ntar kita sambung di konten berikutnya ya, di konten gitar klinik gitu. Nanti kita akan ngulik gitarnya mainnya kayak gimana, dengan elektrik, dengan dengan lick-licknya gitu ya. Tapi kalau ini saya mau cerita tentang proses kreatif dari lagu Seandainya Bisa Memilih. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah aku nemuin part gitar itu dengan ketukan 3/4, akhirnya aku mencoba untuk bikin refnya dapat yang tadi, kata-kata yang tadi, seandainya bisa memilih. Seandainya aku masih bisa memilih. Nah, aku terus terang aja aku dapetin part bagian itu aja. Jadi dari melodi gitar, aku pengen ada lagu 6/8, terus habis itu aku dapatnya seandainya. Jadi emosi itulah yang aku dapetin. Waktu yang tadi, yang ketahuan terima telepon tadi.
gara-gara ke gap terima telepon akhirnya jadi lirik Seandainya Bisa Memilih. Jadi makanya kadang ide lagu atau lirik lagu itu memang benar kalau orang bilang bahwa itu berdasarkan pengalaman nyata ya. Iya emang benar. Tapi kadang orang itu nggak mau cerita terus terang jujur bahwa padahal sebenarnya sebuah lagu itu harus diungkapkan dengan jujur. Jadi kalau umpamanya kalian atau lu pernah jatuh cinta, lu harus nulis tentang jatuh cinta. Tapi kalau kalian nggak pernah ngerasain cinta, jatuh cinta, jangan sekali-sekali menulis lagu cinta karena nggak akan ada feel-nya, nggak akan ada emosi yang didapat, nggak ada perasaan yang bisa lu share atau lu bagi ke orang lain yang sehingga akhirnya orang ngerasa relate atau ngerasa berhubungan banget, connect banget dengan lagu itu gitu loh. Jadi kalau lagi kayak gini ngerasa pingin ada yang dipilih tapi nggak bisa, makanya liriknya kan begitu. Seandainya aku masih bisa memilih, akan ku pilih engkau sebagai kekasih sejatiku, betapa semua harapan hanya untukmu. Jadi pengen banget dia di situ. Akan kupahat namamu dalam pusara hatiku. Jadi udah dalam pusara itu artinya ya ditanam, dikubur dalam-dalam gitu. Jadi udah nggak usah disentuh lagi. Jadi sebenarnya di dalam lagu ini bukan ngajarin orang untuk berselingkuh, tapi menceritakan bagaimana dia tuh sebenarnya pengen punya cewek dua gitu ibaratnya gitu. Tapi kan nggak bisa. Seandainya aku bisa memilih. Jadi bukan berarti ini sebuah ajakan untuk berselingkuh atau tapi perasaan itu muncul aja gitu. Jadi muncul tiba-tiba karena ada yang dekat, karena ada yang mungkin bisa ngerasa nyaman gitu. Makanya hati-hati dengan kenyamanan ya. Nyaman-nyaman bisa bahaya Mas ya. Nyaman bisa bahaya. Jadi gitu, oke. Terus abis itu, terus terang aja bagian itulah yang akhirnya aku dapetin. Nah pas aku lagi di kamar nih, tiba-tiba Fadli nongol ke kamarku. Aku kan waktu itu kita tinggal bareng ya di Lebak Bulus. Terus kita tinggal bareng, aku di atas di kamar sebelahnya ada Yoyo. Terus habis itu Fadli sama istrinya waktu itu karena udah pindah ke sini kan, di bawah. Mereka udah married jadi mereka tinggal di bawah. Terus habis itu ada Rindra juga kadang Rindra bareng sama kita. Rindra waktu itu dia udah married juga, jadi Rindra tinggal sendiri, dia di Jati Bening waktu itu. Jadi kalau pas lagi mau latihan aja baru datang. Nah gitu ceritanya. Nah tiba-tiba Fadil nongol di kamarku. Yuk aku ada lagu kayaknya bisa cocok ini. Mungkin dia dengar. Akan ku pilih engkau, karena aku memang sukanya begitu. Kalau lagi bikin lagu ya udah main gitar kencang-kencang aja nyanyinya, keras-keras, entah itu mau sumbang atau mau fals aku nggak peduli, karena itulah proses mencari nada. Nah ini naik ke atas, kebetulan aja si Fadli ini, si Opa ini waktu itu lagi seneng dengerin Chris Cornell. Akhirnya kita coba untuk bikin intronya dari awal gini. Tapi kalau cuman begitu aja kan kayaknya terlalu simpel ya, terlalu sederhana. Akhirnya kita coba untuk bikin yang lebih bisa dapat notasi yang lebih banyak. Lalu Fadli nyanyi dengan bahasa bahasa universal. Kita bisa nana itu kita anggap bahasa universal. Nah dari situ aku akhirnya mencoba untuk mengkombinasikan, menggabungkan itu semua menjadi satu lagu. Dan akhirnya jadi Lawan Bisa Memilih dari part song dengan refrain. Jadi dari jauh lubuk hatiku, jiwaku resah mencari tahu. Dengan dengan emosi, energi yang aku dapetin sama seperti ketika aku mendapatkan peristiwa ke gap tadi. Terus akhirnya aku mencoba untuk menulis liriknya pelan-pelan.
Jiwaku lemah mencari tanah, aku mengingat, terguncang aku mengingat engkau. Terus habis itu langsung masuk ke refren. Seandainya aku, waduh cocok kayaknya nih kalau digabung. Ya udah akhirnya kita gabung antara ide song dari Fadly dengan refren. Makanya lagu ini diciptakan Yuyun sama Fadly karena prosesnya seperti itu. Jadi ada bagian yang udah kita buat lalu kita dengan bagian lain yang dibawa oleh Fadly akhirnya menggabung menjadi satu. Itu sebenarnya proses kreatif membuat dua lagu yang berbeda menjadikan satu, itu makanya menjadi satu lagu. Dengan asal kita mengemasnya dengan pas, dengan baik, ya pasti akan jadi hasilnya juga baik. Terus akhirnya part setelah itu gimana, kan terlalu monoton akhirnya. Nah di bagian itu akhirnya aku kan udah punya melodi gitarnya. Ya itu nanti kita lanjutkan di gitar klinik ya. Nah itu aku udah dapat intro. Ini udah jadi nih, udah jadi, dan kita udah rekam dengan drum, udah rekam dengan vokal, udah rekam semuanya sampai di bagian lead ini udah jadi. Terus dan seterusnya itu udah jadi. Nah pas waktu lagi proses akan merekam lagu ini, maksudnya demonya itu udah jadi. Waktu proses merekam lagu ini di studio yang proper, aku waktu itu main ke tempat Sony Music, di kantornya Sony Music. Di situ kebetulan aja engineer kita Steven Santoso itu dia baru aja install Pro Tools. Jadi waktu itu adalah kali pertama kita menggabungkan antara digital sama analog. Jadi tahun 2001 itu kita baru mencoba untuk memakai recording dengan digital. Jadi waktu itu Sony Music invest untuk membeli alat-alat workstation untuk recording digital semuanya, untuk rekaman, untuk memudahkan untuk artis-artisnya Sony Music supaya rekamannya lebih mudah, supaya lebih cepat ya, yang pasti lebih cepat. Nah waktu itu Pro Tools-nya recording console-nya itu diinstal di ruangannya Steven di Sony Music. Terus aku ke sana sambil dengerin materi Seandainya Bisa Memilih. Nah spontan aja waktu itu ada gitar yang aku bawa di situ kalau nggak salah. Bukan gitar aku, itu gitar yang ada di situ, nggak tahu itu waktu itu gitarnya Steven atau gitarnya siapa gitu lagi, gitaris itu aku pinjam gitarnya. Terus aku di tengah-tengah itu aku langsung aja spontan, Steve ini coba kita kasih di tengahnya part yang berbeda banget. Jadi aku emang kebayang lagu ini kan udah nomor 8, terus habis itu temponya udah berubah berapa kali karena leadnya kan udah berubah berapa kali temponya. Aku kebayang juga aransemen dari Bohemian Rhapsody Queen. Jadi saya mau bikin sebuah lagu yang punya tingkat kerumitan yang lumayan lah, dengan kerumitan yang lumayan, dengan ketukan yang berbeda, dengan tempo yang berbeda-beda. Nah di bagian setelah refren itu aku coba isi akhirnya balik ke dilanjutkan ke melodi gitarnya, ke lead gitarnya. Jadi itu spontan banget di bagian tengah itu yang chaos itu. Itu ngerjainnya cuman di Pro Tools. Jadi bukan di studio yang proper yang kita sewa studio khusus, itu enggak. Cuman di situ aja di ruangan kecil itu aku take. Tapi karena aku double terus habis itu aku tambahin dengan layer harmonik, jadi akhirnya nggak kelihatan itu adalah rekaman yang berbeda dengan instrumen yang lain yang ada di situ. Jadi ribet ya. Jadi memang gitu. Jadi pada saat ada ide itu langsung aku eksekusi di situ, udah jadi akhirnya. Nah jadi lagu Seandainya Bisa Memilih seperti itu. Nah kembali lagi pada liriknya. Nah lirik Seandainya Bisa Memilih memang menceritakan tentang bagaimana si cowok ini yang
yang ada di dalam karakter lagu ini, dia udah tetap stick aja, dia kembali ke ke pacarnya yang asli, ke pasangan yang asli, supaya dia nggak usah berbelok lagi, sehingga makanya akhirnya akan kutanam dalam pusara hatiku, itu artinya ya udah dikubur aja. Ibaratnya semua itu perasaannya udah dikubur aja dalam-dalam. Pusara itu kan kuburan ya, batu nisan gitu ya. Jadi ya udah, kan kupahat namamu dalam pusara hatiku. Ya udah di dalam hati kan berarti udah disimpan gitu. Itu maknanya seperti itu. Kaulah rahasia terbesar hidupku. Kamu adalah rahasia terbesar hidupku. Jadi udah dijadikan rahasia aja. Jadi dijadikan sesuatu yang udah nggak perlu dibuka lagi, diungkap lagi. Yang takkan mungkin aku ungkapkan. Jadi nggak mungkin dibuka lagi, nggak ada orang yang tahu. Hanya Tuhan dan Dia aja yang tahu. Ku simpan erat perasaanku meski ajal menanti. Sampai ajal menanti ya, sampai akhir hidupnya dia nggak mau ada yang tahu. Sampai akhirnya video klip ini kita buat di Sydney ya waktu itu, dengan konsep di kuburan akhirnya. Jadi di kuburan, kita di graveyard di Sydney, South Sydney waktu itu, kita sempetin sampai keluar kota Sydney, terus kita bikin video klip di kuburan itu karena memang ada lirik itu. Jadi akhirnya udah kita membuat satu kesimpulan di lagu ini, bahwa apa yang ada di situ itu nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang bisa diungkapkan, nggak ada yang orang bisa tahu. Ya udah, akhirnya itulah tema lirik dari Sani Bisa Memilih. Oke guys, itu tadi behind the song, atau mengupas habis lirik lagu Sani Bisa Memilih, dan saya menceritakan bagaimana detail ide lagu tersebut, terus bagaimana proses kreatif membuat lagu itu, bagaimana dua lagu yang berbeda akhirnya kita kombinasikan, kita combine, kita mix, kita campur jadi satu menjadi lagu Sani Bisa Memilih. Sampai di part ada bagian yang chaos tadi, yang itu bagaimana prosesnya ya, sebenarnya saya sedikit aja ngasih itu karena nanti kita akan bahas lagi di klinik, dan nanti saya akan detail untuk bagaimana cara memainkan gitarnya. Oke, sampai ketemu di konten kita berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan share juga. Thank you.